Assalamualaikum teman-teman, nama saya Muhammad Revanza. Di sini saya ingin memaparkan atau sharing sedikit mengenai materi tentang interaksi sosial ya. Nah, berikut adalah PowerPoint. Pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu yang dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Manusia melakukan interaksi sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, misalnya sandang, pangan, papan, kebutuhan akan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan akan kasih sayang. Ya, interaksi sosial juga memiliki syarat-syarat. Syarat-syarat interaksi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kontak sosial. Pada dasarnya, kontak sosial adalah upaya hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Hal tersebut merupakan awal terjadinya interaksi sosial, di mana masing-masing pihak saling bereaksi. Meski tidak harus bersentuhan secara fisik, sederhananya, kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kontak sosial secara primer. Kontak sosial primer merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik atau tatap muka. Misalnya berbicara dan berjabat tangan. Pokoknya tuh ketemu langsung lah. Nah, kalau kontak sosial secara sekunder merupakan hubungan timbal balik antara individu atau antar kelompok melalui perantara, seperti komunikasi melalui media seperti telepon, chatting, ataupun menyampaikan pesan lewat orang lain. Kontak sosial sekunder terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu langsung dan tidak langsung. Sekunder langsung adalah terjadi melalui perantara dan langsung diterima oleh yang bersangkutan. Contohnya itu, mengirim pesan secara langsung ke teman melalui aplikasi media sosial. Sekunder tidak langsung terjadi melalui perantara dan tidak langsung diterima oleh orang yang bersangkutan. Contohnya itu mengirim barang ke teman melalui jasa kurir. Lalu syarat yang kedua adalah adanya komunikasi sosial. Jika kontak sosial adalah suatu cara dalam berinteraksi sosial, maka komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan yang berisikan ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling memengaruhi antara keduanya. Komunikasi juga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi secara verbal, merupakan bentuk komunikasi secara lisan seperti berbicara. Lalu yang kedua ada komunikasi nonverbal, merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau gestur tubuh, seperti menyapa teman dengan melambaikan tangan. Nah, interaksi sosial juga memiliki faktor pendorong sebagai berikut. Yang pertama ada imitasi. Imitasi adalah suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Contohnya, seorang anak yang bercita-cita menjadi seorang dokter berpenampilan menggunakan pakaian dokter, seolah dirinya berperan sebagai dokter. Lalu ada juga seorang pria mengikuti gaya model rambut sekarang. Lalu yang kedua ada identifikasi. Identifikasi adalah suatu dorongan untuk menjadi identik sama dengan orang lain. Proses identifikasi memerlukan suatu figur yang ideal bagi pelakunya. Contoh, seorang pria asal Indonesia yang bernama Adam Jackson secara keseluruhan menyerupai sosok sang idola Michael Jackson, dari mulai penampilan fisik sampai dengan perilakunya. Pokoknya identifikasi itu identik sama. Lalu ada sugesti.
Sugesti adalah suatu pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan pada orang lain dan diterima oleh pihak lain, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut. Contoh, terpengaruh oleh tayangan di televisi atau media sosial, sehingga membuat penontonnya melakukan suatu tindakan berdasarkan tayangan yang ditampilkan. Lalu contoh kedua ada anjuran dokter kepada pasiennya yang kemudian diikuti oleh pasien tersebut. Lalu ada simpati. Simpati itu merupakan rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah berada dalam keadaan yang sama dengan orang lain yang dapat memunculkan perasaan emosional tertentu, sedih atau senang. Contohnya, Roni merasa kasihan ketika mengetahui temannya sakit. Lalu ada empati. Empati adalah kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan nyata. Contohnya, Braithwaite menolong temannya yang terjatuh dari sepeda motor hingga membawanya ke rumah sakit terdekat. Lalu yang terakhir ada motivasi. Pengaruh yang diberikan seorang individu terhadap individu lain, individu terhadap kelompok, atau kelompok terhadap individu. Mirip dengan sugesti, namun lebih rasional. Motivasi memberikan pengaruh kepada orang lain, namun tetap dapat diterima secara lebih kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Misalnya, ketika dipuji oleh guru karena mendapatkan nilai yang bagus, kita akan lebih termotivasi untuk giat belajar agar nilai kita tetap bagus.